Vitamin kalau fungsi ginjalnya bagus. Tapi kalau fungsi ginjalnya nggak bagus, jangan konsumsi glukosamin. Oke, kalau kanker usus bisa dicegah untuk IBD. Kak, dom respirator bisa untuk tumor PD, bisa. Itu antioksidan, Kak. Kalau misalnya kakak dahulukan DIM sama sea iodin, kalau kakak udah konsumsi DIM, sea iodin, probiotik, kakak masih ada rezeki mau tambah resveratrol, bisa. Teman-teman, ini ada pertanyaan ya. Kakak ini sedang mengalami qadarullahnya lagi punya kondisi spesial IBD, radang usus. Kemudian bertanya, apakah bisa dicegah untuk metastase menjadi kanker? Ini juga pertanyaannya yang mungkin juga sering aku dapatkan. Dom, bisa nggak sih genetik itu dicegah? Karena orang tua saya itu punya keturunan darah tinggi, saya punya keturunan diabetes. Bisa nggak sih Dom dicegah gitu? Kak, ada genetik, ada epigenetik ya Kak. Genetik itu ya memang udah diwariskan. Kayaknya itu tuh ya susah untuk dikendalikan ya Kak. Walaupun ilmuwan-ilmuwan di sana tuh lagi melakukan penelitian bagaimana untuk mengendalikan genetik, itu masih belum berhasil. Di lain genetik itu ada namanya epigenetik. Epigenetik itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kendalikan. Epigenetik itu terkorelasi sama lingkungan kita. Jadi misalnya nih, pola makan, manajemen stres, suplementasi, olahraga, puasa, itu bisa mengendalikan epigenetik kakak. Sekarang lagi ribut nih si ilmuwan-ilmuwan itu, manakah yang lebih dominan, genetik atau epigenetik? Ada yang bilang genetik nggak bisa terbantahkan, jadi kalau punya orang tua hipertensi ya kemungkinan anak-anaknya juga bakal hipertensi gitu. Tapi ada lagi tim yang lain bilang, oh enggak, kita bisa memperbaiki, memaksimalkan epigenetik untuk mengendalikan genetik. Jadi masih berantem tuh gitu. Kalau functional medicine itu percayanya epigenetik itu lebih dominan daripada genetik. Jadi untuk kakak-kakak di sini kalau punya turunan hipertensi, punya turunan diabetes, nggak usah sedih. Punya keturunan autoimun, nggak usah sedih. Kakak bisa memperbaiki itu dengan pola makan dan suplementasi. Qadarullahnya, ayah aku autoimun dan sudah meninggal saat ini karena kondisi autoimun. Mamah aku juga autoimun. Tapi sampai saat ini di usia 37 tahun, alhamdulillah aku masih dikasih izin sehat, aku tidak terkena autoimun. Karena aku percaya epigenetik itu bisa kita kendalikan. Jadi aku bener-bener tipe yang jaga makan ya. Aku kalau bisa banget, nggak mentok banget tuh aku berusaha untuk tidak makan junk food, ultra processed food. Aku olahraga, aku berpuasa, aku suka long fasting, kemudian aku konsumsi suplemen agar aku bisa mengendalikan epigenetik, agar aku nggak kena genetik. Jadi bisa kakak, jangan, menurut aku tuh ya Allah Subhanahu Wa Taala kan luar biasa banget ya kak. Nggak mungkin lah kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita harus kalah sama genetik, itu menurut aku sih nggak ya kak. Seberusaha kita, seikhtiar kita pasti diijabah sama Allah. Jadi teman-teman, kendalikan epigenetik kalian. Seperti itu juga jawaban aku untuk kakak yang bertanya, radang usus bisa nggak dong dicegah nggak sampai kanker usus? Bisa kakak, dengan cara mengendalikan pola makan kakak, suplementasi kakak, manajemen stres kakak, olahragalah untuk mendapatkan production dari antioksidan, kemudian berpuasalah. Kalau kakak bisa mengendalikan ini semua, insya Allah kakak nggak akan jadi kanker. Kanker itu kenapa sih kak? Kanker itu kan, aktivitas kanker itu didukung sama gula loh teman-teman. Suka tidak suka, kalau di dalam functional medicine, kanker itu makanan itu gula. Makanya ya jangan makan gula gitu loh kak. Gula itu ada gula asin, ada gula manis ya gengs. Gula manis mah udah pada tahu ya, makanan-makanan yang manis itu isinya gula. Biskuit, es krim, kemudian segala-segala yang manis itu makanan, itu adalah gula. Tapi ada juga gula asin. Gula asin itu ada di karbohidrat tapi sifatnya asin. Jadi kalau kalian makan junk food, makan seblak, makan kue tiaw, mie ayam, itu kalian lagi makan gula asin. Kemudian semua makanan kemasan, minuman kemasan, walaupun rasanya manis, itu juga mengandung, walaupun rasanya asin, itu pasti mengandung gula. Jadi kakak, kalau kakak ingin mencegah progresivitas radang usus yang kakak punya menjadi kanker, silahkan untuk mempertimbangkan stop makan gula, junk food, ultra processed food, semua makanan, minuman kemasan, stop semua segala tepung. Kakak perbaiki suplementasi kakak, vitamin D3, magnesium, zinc, carnosine, probiotik, itu minimal banget yang aku rekomendasikan, dan omega 3 fish oil ya kak. Itu aku rekomendasikan banget yang kakak, untuk kakak mengendalikan kondisi kakak dan akhirnya tidak berubah menjadi kanker. Gitu ya kak.
Kak, ini aku bener ya kak, papa aku autoimun dan sudah meninggal, qadarullahnya. Mama aku autoimun, tapi alhamdulillah aku sampai saat ini masih dikasih izin sehat. Jadi teman-teman yang punya genetik jangan mau kalah, kalian bisa mengendalikan epigenetik ya, semangat. Dokter yang kena CA bisa makan cemilan granola? No, granola itu omega 6 kak, sumber inflamasi. Granola itu hype banget sih kak, aku nggak setuju ya granola kak, jangan dikonsumsi ya kak. Dom tanya kalau leukosit 10.200 nilai rujukan 10.000 apakah harus minum antibiotik atau bagaimana? Secara laboratorium kakak disebutin leukositosis karena peningkatan leukosit. Peningkatan leukosit memang beberapa teori itu mendukung kalau adanya infeksi bakteri dalam tubuh kakak. Kalau dokter konvensional memang cenderung kalau misalnya kalian demam, kemudian tuh dilakukan cek lab, ternyata nilai leukositnya itu tinggi, ya udah dikasih antibiotik. Itu nggak salah ya kak, lagi-lagi itu nggak salah memang karena ada teorinya dan SOP-nya. Jadi itu dokter konvensional yang memberikan antibiotik itu nggak salah. Ini hanya perbedaan cara pandang aja. Kalau dari sisi aku ya kak, kalau saat ini kakak tidak dalam kondisi emergensi, misalnya demam yang sampai buat kakak itu tinggi banget 40 derajat, kakak nggak ada tanda-tanda, kakak masih kooperatif. Maksudnya itu tuh kakak masih bisa jaga pola makan kakak masih bisa minum air putih yang cukup, kakak masih bisa konsumsi vitamin D3, kakak masih bisa konsumsi probiotik, kakak masih bisa magnesium, itu kan berarti kan kakak masih kooperatif ya kak. Dari sisi aku tunda dulu konsumsi antibiotiknya, kalaupun kakak mau konsumsi antibiotik yang alami kak. Bawang putih itu antibiotik alami, gengs. Turmeric itu antibiotik alami. Turmeric kunyit ya. Kakak bisa dulu konsumsi si bawang putih, kemudian kakak buat turmeric kunyit, kakak campur sama bawang putih, kemudian kakak konsumsi kalau ada manuka honey ya, bukan madu yang ada gula ya. Manuka honey kalau ada kakak konsumsi itu, kemudian kakak konsumsi vitamin D3. Dari sisi aku coba itu dulu. Tapi kalau kakak lagi dalam kondisi tidak kooperatif, artinya kakak udah demam, menggigil, mau disuruh ngonsumsi suplemen gak memungkinkan karena kakak udah gak kuat lah, minum juga gak kuat, silahkan konsumsi antibiotik gitu ya kak. Dok, kalau penyakit TBC paru pengobatan sudah tuntas, apakah bisa kambuh lagi? Tentu aja kak, kan kategori TBC paru golong kategori 2 itu kambuh. Jadi TB paru kambuh. Jadi kakak tuh udah selesai, tapi kakak kambuh lagi. Itu ada kak dalam, dan itu kalau kakak kambuhan, kakak akan berbeda rangkaian TBOAT-nya waktu kakak pertama kali kambuh gitu ya kak. Hati-hati ya kak, TBC paru itu pasti kekurangan vitamin D3. Teman-teman yang bermasalah dengan perparuan ya, TBC paru, asma, bronkitis, bronkopneumonia, PPOK, abses paru, itu karena kalian kekurangan vitamin D3. Masa iya sih Dom? Oh lah kak, waktu COVID loh kak, vitamin D3 tiba-tiba jadi hype banget kan. COVID dan segala komplikasinya itu dokter-dokter pada menterapi vitamin D3. Tapi waktu itu dokter konvensional sayangnya hanya di 1000. Tapi kalau di dokter konvensional tuh udah yang main 30.000 IU untuk mengatasi COVID yang komplikasi gitu. Jadi itu tuh vitamin D3 memang memiliki peranan penting terhadap kesehatan paru kakak. Jadi kalau kakak TBC paru, silahkan mempertimbangkan konsumsi vitamin D3, magnesium, zinc, NAC regulator, dan probiotik. D3 bisa main di sel, gimana maksudnya Dom? Kak, di dalam sel kita itu ada namanya FDR, itu adalah reseptor vitamin D3. Vitamin D3 reseptor. Nah, kalau kakak hanya konsumsi di 1000 sampai 5000, di bawah 10.000, itu kemungkinan besar tuh vitamin D3-nya itu tuh istilahnya ya kak, baru sampai itu di tulang sama di gigi aja, dia belum sampai ke reseptornya. Untuk mencapai reseptornya itu di dalam keyakinan functional medicine, seenggaknya kakak membutuhkan 10.000 IU gitu kak. Dom, vitamin untuk saraf kejepit, mamah rutin obat cuma mau imbangi vitamin supaya ngilunya berkurang. Saraf kejepitnya udah MRI belum kak? Kak, ini saraf kejepitnya udah MRI belum ya? Kalau misalnya memang udah, yang pertama fisioterapi. Fisioterapi itu membantu ya kak untuk saraf kejepit. Terus vitamin D3 dari sisi aku minimal 20.000 IU. Kemudian magnesium. Mamahnya kalau di atas 60 kilo pakai nggak usah. Walaupun kurang dari 60 kilo, kalau saraf kejepit nggak nampol kalau di bawah 500 mg. 500 mg ya kak, maksimum strength. Ini 3 kapsul, jadi cara minumnya 2 kapsul sesudah makan buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Terus ini yang pertama, vitamin D3 minimal 20.000 IU, kemudian magnesium maksimum strength, kemudian kakak lihat ada manganese
Manganese itu beda sama magnesium ya. Manganese itu bisa membantu teman-teman yang saraf kejepit. 1 kapsul sesudah buka puasa dan sahur. Aku tidak bisa meyakinkan, menjamin kalau akan sehat ya kak. Tapi kalau kakak mau coba silahkan. Makasih kakak Vika ya. Jadi itu magnesium, vitamin D3, manganese, kasih kolagen. Kolagen ya kak, orang tua itu belum butuh kolagen gengs. Semakin kita tua tuh kemampuan produksi kolagen kita semakin rendah. Jadi kalau kalian mau traktir mamah papahnya, kasih kolagen. Jadi tuh kolagen dikasih omega 3 fish oil. Tambahan omega 3 fish oil itu bisa menurunkan peradangan ya kak. Silakan untuk dipertimbangkan untuk mamahnya ya. Dom, kalau HB rendah minum magnesium, HB rendah minum magnesium boleh. Yang nggak boleh itu tekanan darah rendah kalau minum magnesium. Untuk maintain seberapa ayu rata-rata yang dibutuhkan untuk remaja dan ibu-ibu umur 40-an. Kak, kalau misalnya, nih ya, untuk remaja tuh berat badannya berapa? Ini dosis vitamin D3 menurut functional medicine ya teman-teman. Balik lagi ya gengs, ini menurut functional medicine akan berbeda dengan dokter konvensional. Kalian silahkan mau seleranya mau ngikutin yang mana ya. Aku sebutin dosis vitamin D3 berdasarkan usia ya. 0 sampai 6 tahun itu vitamin D3-nya 400 IU. Silahkan dicatat ya teman-teman ya biar bisa menambah wawasan ya. 0 sampai 6 tahun itu 400 IU. 0 sampai 6 tahun 400 IU. Di atas 6 tahun sampai 9 tahun itu 800 IU. Di atas 6 sampai 9 tahun 800 IU. 9 sampai 12 tahun itu 1000 IU. Pakai K2 dong, nggak usah pakai K2, nggak apa-apa, K2-nya didapatkan dari protein hewani. Kemudian di atas 12 sampai 15 tahun itu 2000 IU. Di atas 15 sampai 18 itu 5000 IU. Di atas 18 itu 10000 IU. Itu adalah dosis ideal berdasarkan usia dari sisi functional medicine. Dom, gimana cara minum cuka apel sama probiotik? Kenapa itu? Pembagian waktu yang tepat. Nah, paling nggak boleh ya kak, konsumsi cuka apel dan probiotik bersamaan. Nggak boleh banget. Karena cuka apel bisa ngerusakin probiotiknya. Kan cuka apel kan sifatnya asam ya kak. Dia kan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan asam lambung kita kan. Kalau kakak konsumsi cuka apel, jeder langsung konsumsi probiotik, rusak probiotiknya kak. Kalau kakak konsumsi beta-inacel, langsung konsumsi si cuka apel, rusak si probiotiknya. Jadi nggak boleh konsumsi cuka apel dan probiotik bersamaan. Kakak kalau misalnya kakak mau konsumsi cuka apel itu diubah jamnya. Misalnya cuka apel sebelum makan, probiotiknya segera setelah makan, kakak kasih jeda minimal 1 jam. Gitu ya kak. Kolagen untuk orang tua apa dom? Untuk yang sendi namanya hyaluronic acid kolagen. Kak, kolagen yang diperuntukkan untuk orang tua yang sakit itu ada 2. Kolagen bone marrow itu ada di etalase aku, ada nggak ya? Kayaknya itu udah mau habis ya kak. Kakak cek aja di Domi Klinik ya kak. Ada namanya kolagen bone marrow. Ada, itu bagus banget untuk tulang. Ada lagi kolagen yang hyaluronic acid. Yang memiliki kemampuan untuk menurunkan rasa nyeri itu yang kolagen hyaluronic acid. Tapi dia ada MSM-nya. MSM itu tidak boleh dikonsumsi kalau pasiennya mengalami penurunan fungsi ginjal. Orang tua itu kemungkinan besar penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau kakak mau konsumsi yang hyaluronic acid kolagen karena bisa menurunkan rasa nyeri, kakak cek dulu EGFR orang tua kakak. Kalau di bawah 80 jangan konsumsi yang hyaluronic acid kolagen, tapi konsumsinya yang kolagen bone marrow ya kak. Silahkan dipertimbangkan ya kak. Teman-teman aku kalau ngomong cepet ya, jadi fokus walaupun kalian puasa harus tetap fokus ya. Tapi secara teorinya puasa itu dapat meningkatkan konsentrasi loh, secara teori itu. Jadi kalau kalian puasa makin nggak konsentrasi salah, berarti puasanya salah, bukan puasanya salah. Puasa itu dapat meningkatkan konsentrasi. Rekomendasi D3K2 sama magnesium dok, aturan minumnya bagaimana? Kakak Viko, rekomendasi vitamin D3, aku sebenarnya punya yang bentuk soft gel dan bentuk kapsul, tapi bentuk kapsul lagi habis, jadi aku cuma bisa nunjukin yang soft gel. Untuk yang soft gel, kakak bisa mempertimbangkan pakai ini, vitamin D3K2 10.000 IU soft gel, hanya dikonsumsi kalau kakak nggak ada alergi kacang, sedikit pun kakak nggak ada alergi kacang, pakainya yang glukosamin tidak boleh dikonsumsi kalau kakak ada alergi terhadap seafood. Glukosamin nggak boleh dikonsumsi kalau kakak alergi seafood dan penurunan fungsi ginjal. EGFR di bawah 80 haram konsumsi glukosamin ya kak. Tapi kalau kakak nggak ada kondisi yang aku sebutin tadi, boleh konsumsi glukosamin setiap hari. Aku ulangin lagi gengs.
Untuk vitamin D3 itu ada dalam bentuk kapsul, ada bentuk soft gel. Bentuk soft gel itu untuk teman-teman yang yakin nggak ada alergi kacang. Kalau ada alergi kacang pakai yang kapsul. Kalau di compare kapsul sama soft gel, bagus yang mana dong? Bagus yang soft gel, karena dia penyerapannya jauh lebih baik daripada yang kapsul. Tapi disesuaikan dengan kondisi kalian. Sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, cakep kakaknya 10.000 IU setelah sahur. Kemudian untuk teman-teman yang pengen konsumsi magnesium, tapi nggak ada keluhan sama sekali, laki-laki atau perempuan, pengen konsumsi magnesium tapi nggak ada keluhan, kakak pakainya magnesium dari Naturbell ini. Dia 500 mg tapi tidak pure 500 mg, Kak. Dia kalau dikonversi S-glycinate-nya hanya 21%. Jadi nggak usah khawatir, Kak. Sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, cakep. Kakak konsumsi ini saja 1 kapsul sebelum tidur. Ya, Kak. Kalau kakak ada keluhan, Dom, tapi saya ada keluhan loh, Dom. Saya mah obesitas, saya mah hipertensi. Gimana, Dom? Naikin si vitamin D3-nya jadi 20.000 IU. Magnesiumnya bukan yang Naturbell, tapi yang Deal. Yang Deal-nya maksimum strength. Ini konsumsi 3 kapsul per hari. 2 kapsul sesudah sholat maghrib. 1 kapsul lagi sebelum tidur. Begitu kakak ya. Ini yang bisa aku rekomendasikan ya, Kak. Ada pertanyaan bagus tadi aku jawab dari kakak mana ya, yang bertanya tentang 100. Oke. Ini aku mau jawab kakak. Kak, ini spellingnya apa ya, Kak? Vincent ya, Kak. Kalau udah 100 apakah harus tetap konsumsi 10.000 IU? Teman-teman, barusan aku ini loh vitamin D3-nya mereknya ini nih. Ya, Kak, udah ya, Kak. Teman-teman, aku barusan apa ya? Nggak barusan sih, semalam aku posting 50 itu tentang aku melampirkan 5 pasien Domi Klinik yang di bawah pengawasan aku ya, konsumsi vitamin D3-nya itu 10.000 IU dengan berbagai macam penyakit yang berbeda-beda gitu. Mereka konsumsi 10.000 IU selama beberapa bulan, kemudian melakukan follow up evaluasi terhadap kondisi vitamin D3-nya dan fungsi ginjalnya. Kalian silahkan lihat VT-nya, ada vitamin D3-nya yang sampai nilainya di 150-an, ada yang 120-an, tapi fungsi ginjalnya semuanya bagus. Jadi teman-teman, Kak, aku udah toksisitas 165. Sebenarnya dari functional medicine itu sering sekali meminta untuk dilakukan perubahan terhadap definisi toksisitas vitamin D3. Cuman ya belum nembus aja gitu ya, karena kan masih yang dominan yang memegang konvensional. Tapi di dalam functional medicine tuh minta untuk dilakukan kayak review kembali terhadap definisi toksisitas vitamin D3. Toksisitas vitamin D3 itu benar. Bisa terjadi kalau misalnya 1, kakak konsumsi vitamin D3 di atas 10.000 tanpa ada K2 dan tanpa magnesium. Kakak konsumsi vitamin D3 tapi minum kakak kurang, itu udah pasti kakak bisa toksisitas vitamin D3. Tapi kalau kakak tidak minum kakak kakak minumnya K2 dan magnesium, silahkan konsumsi vitamin D3. Tapi Dom, vitamin D3 saya nilai labnya udah tinggi, udah 165. Tadi ada kakak yang bilang nilai saya 165. Mana kakak yang nulis 165 ya, aku mau bahas ini nih dia. Oke. Kakak Aprilia bilang aku sudah toksisitas vitamin D3. Kak, ada 2 kondisi ya, Kak. Namanya kekurangan vitamin D3, ada namanya resistensi vitamin D3. Aku ulangin ya, Kak. Ada kekurangan vitamin D3, ada resistensi vitamin D3. Kekurangan vitamin D3 itu adalah, Kakak Gemini nanti aku bahas abis ini ya, punten ya, Kak. Kekurangan vitamin D3 itu secara laboratorium kadar vitamin D3 kalian itu rendah. Dan ditunjang secara klinis kalian menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Itu namanya kekurangan vitamin D3. Ada kondisi namanya resistensi vitamin D3. Secara laboratorium nilai vitamin D3 kakak bisa tinggi. Tapi secara keluhan kakak masih menimbulkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Itu namanya resistensi vitamin D3. Nilai labnya udah tinggi banget nih Dom, ini toksik nih Dom, bahaya nih Dom. Tapi secara klinis,
kakak masih menunjukkan kekurangan vitamin D3. Jadi kakak masih obesitas, kakak masih diabetes, kakak masih hipertensi, kakak masih autoimun yang flare lagi, kakak masih kanker, kakak masih metabolic syndrome gitu. Kakak masih autoimun, kakak masih leaky gut gitu. Secara klinis, kakak masih menunjukkan tanda-tanda vitamin D3, tapi nilai lab saya itu udah tinggi banget, Dom. Ini bahaya banget nih, Dom, karena pasti toksisitas. Itu bukan toksik, Kak. Itu namanya resistensi vitamin D3. Artinya, vitamin D3 yang dalam bentuk tidak, kalau kakak konsum ini ya, kalau kakak beli suplemen ini namanya cholecalciferol. Ini adalah bentuk vitamin D3 yang tidak aktif. Vitamin D3 yang tidak aktif yang kalian cek di laboratorium itu harus diubah menjadi bentuk tidak aktif 1,25 dihydroxyvitamin D. Itu harus diubah. Pengubahan vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif itu membutuhkan organ hati dan ginjal yang oke. Kemudian ada beberapa kondisi yang mengakibatkan resistensi vitamin D3. Nah, kalau misalnya kakak vitamin D3 kakak udah 165 tuh, kata kakak Aprilia, saya udah toksik nggak, Dom? Jangan buru-buru untuk menyimpulkan kakak toksik. Yang pertama, cek dulu kakak masih kekurangan nggak? Iya, Dom, saya tuh masih hipertensi tahu, Dom. Lah, itu kakak masih kekurangan vitamin D3 itu. Kemudian, kalau kakak masih ada tanda-tanda kekurangan vitamin D3, walaupun nilai vitamin D5OH kakak itu udah tinggi, bagi aku kakak tetap konsumsi vitamin D3. Karena sebenarnya kakak tuh resistensi vitamin D3. Takut, Dom, Masya Allah, Dom, takut banget nih, Dom, udah tinggi banget, nanti saya kenapa-napa gitu. Kalau kakak takut, kakak cek kalsium dalam darah kakak berapa. Kalau kalsium dalam darah kakak udah tinggi, misalnya nilainya 10,5, benar, kakak udah toksik vitamin D3. Tapi kalau misalnya kalsium dalam darah kakak itu normal, kakak nggak toksisitas terhadap vitamin D3. Nah, pasien-pasien yang aku buat VT kemarin, itu nilai vitamin D3 155, tapi kalsiumnya nggak tinggi, Kak, normal. Berarti nggak toksik. Karena pasien aku itu masih ada kondisi autoimun. Nah, kondisi-kondisi ini dapat mengakibatkan resistensi vitamin D3. Artinya tuh level vitamin D3 kakak tuh banyak banget, tapi dia nggak kerja di sel. Jadinya tuh ya kakak tetap kekurangan vitamin D3 secara intrasel kakak. Kondisi obesitas, autoimun, kanker, prediabetes, diabetes, metabolic syndrome, kakak konsumsi obat-obatan itu dapat menyebabkan vitamin D3 yang tidak aktif tadi nggak bisa pindah, dia berubah menjadi yang aktif. Jadi nilainya udah tinggi, tapi belum tentu yang di sel kakak udah optimal. Kalau misalnya kakak mengalami itu, segera koreksi pola makan kakak. Udah pastilah pola makan dikoreksi, Kak. Kalau kakak masih makan junk food, ultra processed, berhenti. Perbaiki pola hidup, olahragalah, kemudian tuh cukuplah istirahat, cukuplah tidur. Terus kalau kakak obesitas, turunkan obesitas berat badannya. Kemudian kalau kakak masih ada tanda-tanda autoimun, lakukan diet autoimun. Kalau kakak kanker, lakukan diet puasa IF, long fasting panjang untuk kanker gitu ya, Kak. Itu caranya. Tetap konsumsi vitamin D3 10.000 IU, walaupun udah di labnya 165 ya, Kak. Tetap konsumsi vitamin D3, konsumsi zinc, kemudian konsumsi omega 3 fish oil, kemudian konsumsi magnesium, perbaiki pola hidup kakak. Kalau kakak masih menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3. Tapi, Dom, vitamin D3 saya itu udah 165. Saya nggak ada keluhan, Dom. Saya mah cakep, saya mah aman, nggak ada keluhan sama sekali. Aman, damai, hidup kakak tentram, nggak ada keluhan sama sekali. Berat badan kakak ideal, normotensi. Kakak nggak ada penurunan fungsi ginjal. Pokoknya kakak cakep. Baru kakak turunkan vitamin D3 kakak. Yang biasanya kakak konsumsi 10.000, kakak turunin. Tetap konsumsi 10.000 tapi per 3 hari. Atau kalau kakak takut banget karena saya nggak ada keluhan, tetap konsumsi vitamin D3 10.000 tapi per 5 hari. Begitu ya, Kak. Jadi itu tuh dalam mendefinisikan toksisitas dari vitamin D3, itu functional medicine tuh lebih ruwet lagi ya, Kak. Kita nggak cuma lihat lab, tapi kita lihat pasien, kemudian kita lihat kondisi pasien. Iya nggak sih, bener nggak sih dia ini toksik? Jangan-jangan ini resistensi gitu ya, Kak. Kalau resistensi, kenapa tetap diminum K2, K3, apa tetap berpengaruh gimana supaya aktif di sel? Iya, kakak tetap mengkonsumsi vitamin D3-nya, tapi kakak tetap pastikan kalau peristiwa dari aktif menjadi, dari pasif menjadi aktif itu tetap terjadi. Kakak perbaiki pola hidup kakak. Kakak, tadi yang aku sebutin, olahraga, IF, pastikan kakak konsumsi zinc, probiotik, magnesium, omega 3 fish oil, pastikan agar kondisi yang ketinggian di darah kakak itu nggak menjadi toksik gitu. Dom, apakah tetap lanjut diminum gastronya karena lapar mulu jadinya dan apa?
Kakak Sherly, yang kakak alami itu lapar aja, apa ada perbaikan dari kondisi lambung kakak? Hanyakah lapar? Dom, magnesium untuk sembelit sitrat. Magnesium untuk sembelit sitrat. Dom, papaku STEMI ring 2. Pernah tanya ke DPJP untuk vitamin D3 K2, tapi katanya jangan karena pakai pengencer. Lapar. Kak, kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perutnya perih, gastro buat lapar, ya udah nggak usah dilanjutin. Nggak usah dilanjutin kalau gitu kak. Kalau nyeri ulu hati, perut perihnya udah hilang, gastronya di stop nggak apa-apa. Teman-teman ya, aku sering banget dapat pertanyaan nih sama Dom, saya itu pasang ring. Katanya nggak boleh ya Dom konsumsi vitamin K2 karena bahaya gitu. Kak, vitamin K itu ada 3 ya, ada K1, K2, sama K3. K3 itu nggak usah kita bahas karena K3 itu nggak di ACC sama FDA karena sifatnya toksik. Jadi yang beredar itu ada K1 sama K2. K1 itu fungsinya melakukan pengendalian terhadap kekentalan darah. Dia menentukan darah itu mau keenceran atau kekentalan tuh K1. K2 itu kalsium. Sebenarnya K2 itu nggak ada hubungannya kak sama kekentalan darah sebenarnya, tapi itu kadang-kadang tuh teman-teman tuh suka mengeneralisasi pokoknya semua vitamin K nggak boleh tuh, padahal secara teori K2 itu dia nggak ada hubungannya sama kekentalan darah kak. Dia tuh tugasnya itu tuh untuk kalsium, mengikat kalsium dalam darah, itu K2. K1 itu ada pengaruhnya di kekentalan darah. Nah, kalau ayah kakak saat ini udah pasang ring jantung, kemudian sama DPJP-nya, dokter jantungnya, dikasih obat golongan warfarin, dikasih obat Xarelto, nggak boleh konsumsi K2. Kenapa Dom? Katanya tadi K1. Karena ada teori yang menyebutkan bahwa mikrobioma dalam usus kita itu bisa mengubah si K2 menjadi K1. Kok aku ngomongnya udah belibet ya. Jadi yang itu tuh mikrobioma dalam usus kita itu bisa mengubah K2 menjadi K1. Jadi kalau ayah kakak lagi konsumsi obat golongan warfarin, golongan Xarelto, nggak boleh konsumsi K2. Tapi kalau ayah kakak, ribet dong. Tapi kalau ayah kakak konsumsinya adalah Clopidogrel, kemudian Clopidogrel dan Aspilet, itu masih boleh konsumsi K2 karena tidak berinteraksi. Tapi kalau warfarin sama Xarelto itu nggak boleh ya kak. Semoga dipahami ya kak. Jadi aku tergantung apa obat yang dikasih sama dokter jantungnya kak. Izin Domi, kemarin Domi saat miom protein apa yang dikonsumsi Dom? Aku konsumsi kalau saat aku miom aku konsumsi semua protein kak, tapi aku memastikan kalau aku nggak ada alergi terhadap protein itu. Ingat ya teman-teman, semua protein itu dapat meningkatkan resiko alergi. Jadi misalnya tuh telur, ada teman-teman yang alergi telur, tapi ada yang aman-aman aja loh gitu. Jadi itu tuh kalau kakak saat ini mau diet keto, dimana kan mioma itu termasuk kondisi yang aku anjurkan untuk diet keto, silahkan untuk kakak konsumsi protein, tapi dengan catatan kakak nggak ada alergi terhadap protein. Kakak bisa konsumsi telur, ayam, daging, ikan, seafood gitu, silahkan kakak. Suplemen tambahan untuk kondisi testosteron kurang, prolaktin lebih, zinc glycinate. Kakak konsumsi zinc glycinate ya kak. Zinc glycinate, kemudian panax ginseng, sama probiotik, vitamin D3 K2, magnesium untuk kondisi testosteron kurang dan boron. Testosteron kurang, boron, zincnya tipenya glycinate, bukan zinc picolinate ya, beda ya. Zinc glycinate, boron, vitamin D3 K2, probiotik, magnesium, sama panax ginseng. Silakan untuk dipertimbangkan kak. Suplemen untuk otak anak apa? Omega. Ini dong, kucingnya dong, omega. Dom, kakak Sarli itunya apa? Keluhan kakak apa? Asam folat boleh diminum bareng vitamin D3 dan fish oil nggak boleh. Asam folat itu vitamin B kak, dia larut dalam air, dijeda ya kak, minimal setengah jam. Tekanan darah 90 tekanan darah di bawah 90/60 dengan keluhan itu nggak boleh dulu konsumsi magnesium.
Tapi kalau kalian asimptomatik, artinya itu tuh kalian tekanan darahnya tuh 90/60 tapi nggak ada keluhan dong. Boleh konsumsi magnesium tapi dosis minimal. Misalnya kakak pakai brand Solaray, itu kan 4 kapsul, kakak konsumsi 1 kapsul aja. Atau kakak pakai si magnesium deal nih, kakak konsumsi 1 kapsul aja gitu. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Dok, probiotik dikonsumsi sebelum makan apa sesudah makan? Ayo. Apa? Kak, kalau aku konsumsi probiotik lebih suka segera setelah makan. Segera setelah makan tuh gini kak. Kakak habis makan, di sendok terakhir, itu kakak langsung konsumsi probiotik, kemudian langsung minum air putih. Aku lebih suka itu. Segera setelah makan. Kalau misalnya kakak pakai teori konsumsi probiotik sebelum makan, setiap ada makanan masuk dalam lambung kita itu akan memproduksi asam lambung. Kakak masukin probiotik, asam lambung kakak terproduksi, nanti probiotiknya bisa rusak sama si asam lambung. Jadi, tapi kalau kakak pakai metode, kakak makan, asam lambungnya tuh hadir karena kakak ada makanan, asam lambung produksi. Asam lambung tuh bisa buat mencerna dulu si makanan kakak, baru kakak masukin probiotik. Itu bisa meningkatkan efektivitas dari probiotik. Walaupun memang banyak yang berteori probiotik itu satu sebelum makan, kalau teori aku probiotik itu segera setelah makan pertama kali di hari itu. Daging merah boleh dok? Boleh. Di sop aja boleh. Aku ada mioma submukosa dok, mensnya 10 hari. Kak, daging itu bagus ya kak, selama kakak pengolahannya itu benar. Selama daging yang kakak konsumsi bukan daging yang disuntik pakai minyak, atau daging-daging yang banyak pengawetnya gitu. Bagus kakak. Darah 90/60 tanpa keluhan, umur 49, dosis magnesiumnya apa? Kalau tanpa keluhan yang ini aja kak. Magnesium yang naturbel ini yang tanpa keluhan. Kalau yang ada keluhan kan pakainya yang deal, tapi kalau nggak ada keluhan pakainya naturbel 1 kapsul aja sebelum tidur. Dok, suplemen untuk sakit POC dengan gula puasa lumayan tinggi. Kak, POC kepanjangan apa ya kak? Dok, kalau GERD sudah lama belum sembuh sampai udah anxiety, sarannya apa? Kak, hati-hati ya kak, GERD yang kelamaan bisa mengakibatkan leaky gut. GERD yang terlalu lama dapat mengakibatkan leaky gut kakak, hati-hati ya kakak. Jadi tuh kalau misalnya tuh kakak awalnya cuma GERD doang, tapi tiba-tiba tuh kakak ada tambahan kayak, dulu saya cuma GERD doang loh dom, kok sekarang saya udah ada anxiety ya dom, terus rambut saya juga udah mulai rontok, terus kok tiba-tiba saya ada alergi ya dom, saya tuh nggak bisa kena dingin, dingin sedikit saya meriang, terus kok badan saya sakit-sakit ya dom, kok saya pegal-pegal ya dom, hati-hati kak, itu leaky gut. Karena kalau GERD ya mainannya cuma di perut doang, tapi kalau kakak udah nambah kemana-mana, itu kemungkinan leaky gut ya kak. Pada prinsipnya pengobatan GERD dan leaky gut adalah mengembalikan pH lambung kembali normal dengan cara konsumsi betaine HCl, enzim, kemudian kakak konsumsi zinc carnosine, L-glutamin, probiotik, vitamin D3K2, magnesium, dan omega 3 fish oil. Itu yang aku anjurkan ya kak. Semua harus dibeli dong kalau kakak nggak ada dana. Yang diutamakan dulu adalah betaine HCl sebelum makan, kemudian tuh enzim saat makan, kemudian probiotik 1 kapsul segera setelah makan, kemudian vitamin D3K2 minimal 10.000 IU setelah sahur, magnesium sebelum tidur, kemudian vitamin B kompleks. Itu yang aku rekomendasikan untuk kondisi kakak ya kak, GERD anxiety. Terus masih ada perihnya, lanjutin dulu gastro comfortnya. Kalau kakak laparan terus, kakak udah pakai probiotik belum?
probiotik ya kak, untuk mengoptimalisasi dari mikrobioma usus kakak sama motilitas lambung kakak pakai probiotik. Kakak Shirley, gastronya tetap dilanjutin sama probiotiknya, vitamin D3 K2 nya juga ya. PCOS dok. Oh baik, PCOS ya. Sebentar. Dom, diet untuk GERD, leaky gut, BB-ku udah semakin kurus, tiap hari lelah dan pegel-pegel. Oke, teman-teman yang ada kondisi autoimun, apapun autoimunnya, kakak yang PCOS itu terkait dengan leaky gut ya kakak. Jadi sebenarnya tuh PCOS itu terkait dengan leaky gut. Jadi aku jelasin sekali jalan. Teman-teman yang punya autoimun atau terkait dengan kondisi autoimun, apapun itu kondisinya, diagnosisnya, magnesium nggak ada di keranjang, ada kak? Ada magnesium yang ini ada di etalase Domi Klinik ya kak. Jadi kakak lihat di etalase Domi Klinik tuh lagi ada promo. Hari ini yang promo Domi Klinik, bukan Dokter Mia Ayu. Kakak di Domi Klinik ya. Kak, teman-teman yang lagi punya kondisi autoimun, apapun diagnosis autoimunnya, bebas SLE tah, vitiligo tah, apapun diagnosis autoimunnya. Kalau saat ini kalian lagi ada gangguan pencernaan, apapun itu gangguan pencernaannya, entah kembung, mual, diare, mensret, pokoknya itu gangguan pencernaan aja ya kak. Yang kakak yang kakak lakukan adalah diet karnivora. Yang kakak lakukan tuh diet karnivora. Kalau kakak lagi autoimun, apapun diagnosisnya, dan kakak lagi ada gangguan pencernaan, diet karnivora. Kalau misalnya kakak tidak ada gangguan pencernaan, kakak pakainya diet keto. Berarti boleh makan sayur, boleh makan buah secukupnya, buah yang keto friendly. Kakak boleh makan lemak, protein, kemudian karbohidrat boleh, tapi cuman sedikit saja dibatasi. Kalau misalnya dom, saya nggak sanggup lah dom diet karnivora, mana sanggup. Kalau kakak nggak sanggup diet karnivora, kakak cari namanya diet low FODMAP. Low FODMAP itu adalah diet yang dibuat untuk teman-teman yang kondisinya autoimun tapi belum mampu untuk karnivora. Bisa kakak pakai itu. Cari kak, di luar negeri tuh terkenal banget diet low FODMAP kak. Aku nggak tahu kenapa di Indonesia nggak terkenal ya kak. Semua orang yang radang usus, IBD, autoimun mah kayaknya udah tahu tuh. Oh diet ini ya gitu. Kakak cari ya FODMAP. Kakak modifikasi diet itu kakak lakukan untuk kondisi autoimun kakak. Leaky gut, autoimun, PCOS bisa pakai itu. Tapi kak, yang harus dipahamin adalah ketiga diet itu, ya betul. Ketiga diet itu sama-sama tidak konsumsi gula, sama-sama tidak konsumsi junk food, sama-sama tidak konsumsi ultra processed food. Jadi itulah kesamaannya. Tapi kakak modifikasi aja, gitu ya kak. Magnesium yang natural ada di keranjang dong. Kak, kalau keranjang itu yang ngurus ada admin ya kak. Tapi seingat aku sih ada ya kak. Karena aku masih megang produknya, berarti masih available ya kak. Kakak nyarinya di keranjang Domi Klinik ya. Mohon maaf dokter, dimaafin. Kalau kena lambung minum magnesiumnya apa dong? Glycinate bapak. Bapak minumnya glycinate ya. Bapak kalau kena lambung minumnya glycinate. Seharusnya dosis maksimum strength ini 3 kapsul per hari. Tapi untuk teman-teman yang sensitif lambung ya, boleh bertahap dulu. Misalnya 1 kapsul dulu. Aman dom, gak ada keluhan, naik jadi 2 kapsul. Aman dom, gak ada keluhan, naik jadi 3 kapsul gitu ya. Pakai magnesium ini bapak ya. Sering cantengan tuh berarti kakak kebanyakan kuman jahat tuh kakak. Kakak konsumsi probiotik, vitamin D3 K2, zinc. Dok, umur 20 tahun tapi rambut putih banyak gimana? Kurang antioksidan, Kak. Kakak konsumsi antioksidan, kemudian zinc sama ashwagandha ya, Kak. Antioksidan, zinc sama ashwagandha ya, Kakak. Antioksidannya bisa glutathione, boleh pakai resveratrol, kemudian Kakak konsumsi zinc, vitamin D3 mah udah wajib Kakak ya, sama ashwagandha. Autoimun, AIH, dan TB usus gimana, Dom? Kakak nanyanya apa? Apa yang gimana, Kak? Sama-sama. Dom, saya suka angkat beban gym, tidak ada masalah di perut. Untuk mioma boleh nggak dok? Boleh. Nggak apa kak. Yang nggak boleh angkat beban itu kalau teman-teman penurunan fungsi ginjal sama teman-teman yang lagi bermasalah sama masalah pencernaan, jangan angkat beban. Mioma boleh.
aku nggak buka etalase. Masa sih kak? Kakak cari akun Domi Klinik, kemudian kakak klik di keranjang tuh biasanya tuh ada tuh kak ya. Saya minum cuka apel nggak ada pri dok. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pri lanjutkan kak. Mioma boleh nggak minum glutathione? Oh boleh banget. Dong, tim workout suka tiba-tiba flek. Terlalu keras mungkin ya kak. Terlalu keras maksudnya itu tuh terlalu intens. Ini aja kak, semampunya kakak dan naikkan bertahap untuk intensitasnya. Dong, magnesium natural ada yang veggie, bedanya apa? Kak, kalau yang aku pakai ini ya kak. Kalau misalnya vegetarian berarti dia di other ingredientnya itu dia memakai selulosa. Tapi kalau nggak ada veggie, biasanya itu ada tambahan, misalnya ada gelatinnya gitu kak. Tapi pada dasarnya sih itu bisa ditoleransi kak ya. Aku nggak ngelihat ada perbedaan yang mendasar antara magnesium ini, ngomongin magnesium ya kak. Magnesium yang vegetarian sama yang